Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 bersama saya Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang indirect holdings ya. Nah, jadi dalam konteks indirect holdings ataupun kepemilikan saham tidak langsung terdapat dua bentuk. Yang pertama adalah hubungan antara induk, anak, dan cucu perusahaan, dan yang kedua adalah afiliasi terhubung. Nah, kalau kita lihat di dalam slide ini, induk memiliki kepemilikan 80% di anak perusahaan dan anak perusahaan memiliki 70% di cucu perusahaan. Nah, berarti induk perusahaan itu tidak memiliki kepemilikan langsung di cucu perusahaan, tetapi induk perusahaan memiliki kepemilikan sebesar 56% di cucu perusahaan melalui anak perusahaan. Sedangkan di afiliasi terhubung, kita bisa lihat di sini induk perusahaan memiliki kepemilikan 80% di anak perusahaan A dan 20% di anak perusahaan B. Anak perusahaan A memiliki kepemilikan 40%. Kalau kita lihat induk perusahaan memiliki kepemilikan langsung di anak perusahaan hanya sebesar 20%. Tetapi induk perusahaan ini memiliki kepemilikan tidak langsung melalui A ya, itu 80% dikali dengan 40%, yaitu sebesar 32%. Jadi kalau kita jumlahkan kepemilikan saham di anak perusahaan B, induk perusahaan memiliki kepemilikan sebesar 52%. Berarti laporan keuangan anak perusahaan B ini juga bisa dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan induk perusahaan karena kepemilikannya lebih dari 50%. Nah, kemudian kita lihat untuk treatment hubungan antara induk, anak, dan cucu perusahaan. Katakanlah anak perusahaan itu menerapkan metode ekuitas untuk investasi di cucu perusahaan, kemudian induk perusahaan juga sama menerapkan metode ekuitas untuk investasi di anak perusahaan. Jadi kalau kita lihat laba rugi dari pemilik pengendali dalam hal ini, induk perusahaan terdiri dari bagian dari hubungan langsung dengan anak perusahaan dan bagian dari hubungan langsung dengan cucu perusahaan. Nah, di sini kita diberikan contoh ya, hubungan antara induk dan anak cucu perusahaan. Di tanggal 1 Januari 2016, PT Palmera memperoleh 80% kepemilikan saham di PT Slipi. Kemudian tanggal 1 Januari 2017, PT Slipi memperoleh 70% kepemilikan saham di PT Tanjung. Nah, di sini kita diberikan separate earnings dan dividends itu di tahun 2017 ya. Nah, kalau kita lihat dari informasi separate earnings dan dividen ya, di dalam pembukuan PT Slipi dilakukan jurnal ya, cash pada investment in PT Tanjung sebesar 14, kemudian investment in Tanjung pada income from Tanjung sebesar 28 ya. Kemudian di dalam pembukuan PT Palmera ini dibuat jurnal ya, cash pada investment in Slipi sebesar 24 ya. Ini merupakan dividen yang diterima ya oleh PT Palmera. Kemudian income allocation itu investment in Slipi pada income from Slipi sebesar 62,4. Ini dari mana? Dari 80% dikalikan dengan separate income di PT Slipi dan PT Slipi memperoleh income dari investasinya di PT Tanjung sebesar 28. Nah, kalau kita lihat, nah ini merupakan perhitungan alokasi dari income ya, itu baik di PT Tanjung ya, PT Tanjung memiliki separate income sebesar 40, kemudian dialokasikan 70%-nya ke PT Slipi sebesar 28 dan kepada non controlling interest ataupun kepemilikan bukan pengendali sebesar 12. Nah, kemudian di PT Slipi ya, ini separate income-nya sebesar 50 ditambah dengan alokasi income yang diterima dari PT Tanjung sebesar 28, totalnya sebesar 78 ya. Kemudian dialokasikan 80%-nya ke PT Palmera sebesar 62,4, kemudian ke non controlling interest sebesar 15,6. Jadi kalau kita lihat untuk income PT Palmera sebesar 162,4. Sedangkan untuk non-controlling interest-nya sebesar 27,6. Nah, selanjutnya kita bahas untuk kepemilikan tidak langsung dengan afiliasi terhubung. Perlakuannya sama dengan hubungan antara induk, anak, dan cucu perusahaan. Namun, induk memiliki hubungan langsung dengan anak dan cucu perusahaan.
Katakanlah di sini contohnya PT Pramuka memiliki 70% saham di PT Salemba dan 60% saham di PT Tambak ya. Separate income-nya seperti ini ya. Kemudian dividennya juga sama seperti ini yang ada di slide. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada tambahan informasi atas intercompany profit transaction ya. Itu ada transaksi downstream, PT Pramuka menjual tanah kepada PT Salemba dengan keuntungan sebesar 10 juta dan upstreamnya PT Salemba menjual inventory sebesar 15 juta kepada PT Pramuka dan PT Pramuka masih menyimpan inventory di akhir tahun dengan unrealized profit sebesar 5 juta. Ini perhitungan saldo investment ya untuk di PT Salemba ya, kemudian di PT Tambak ya. Dan nanti di sini investment in PT Tambak dan investment in PT Tambak ya, itu baik untuk PT Salemba maupun PT Pramuka. Kemudian ini juga kita diberikan investment in PT Salemba itu untuk PT Pramuka ya. Nah, perhitungannya terkait dengan atas separate income ya, seperti yang sudah diberikan di slide sebelumnya ya. Pertama yang kita eksekusi adalah yang kecil ya, maksudnya yang kecil terlebih dahulu dalam hal bahwa si PT Tambak ini kan kepemilikannya dimiliki oleh PT Salemba sama PT Pramuka. Berarti kita eksekusi terlebih dahulu. Berapa separate income-nya? Yaitu sebesar 20. Kemudian ini dialokasikan kepada PT Salemba 20%, yaitu sebesar 4, dan 60% kepada PT Pramuka sebesar 12. Sedangkan 20%-nya lagi kepada non-controlling interest. Kemudian untuk PT Salemba ya, ini separate income-nya sebesar 35, kemudian dapat dari income dari PT Tambak sebesar 4, tetapi ada di sini terkait dengan transaksi upstream ya, bahwa ada unrealized profit dari inventory sebesar 5. Nah, kalau transaksi upstream ya, untuk unrealized-nya berarti ini akan berdampak baik kepada controlling interest, dalam hal ini adalah PT Pramuka, dan non-controlling interest ya. Berarti nanti langsung kita jumlahkan semuanya sebesar 34, kemudian kita alokasikan kepada PT Pramuka sebesar 23,8 dan kepada non-controlling interest sebesar 10,2 ya, proporsi 70% dan 30%. Kemudian kita lihat untuk yang PT Pramuka ya, memiliki separate income sebesar 70, kemudian dapat alokasi income dari PT Tambak sebesar 12 dan dari PT Salemba sebesar 23,8. Nah, tetapi ada informasi transaksi downstream ya, yaitu atas penjualan tanah dari PT Pramuka kepada PT Salemba sebesar 10. Transaksi downstream ya terkait dengan unrealized gain-nya ataupun unrealized profit itu hanya dikenakan untuk si induk perusahaan saja, yaitu sebesar 10 ya. Berarti kalau kita lihat untuk income consolidated di PT Pramuka sebesar 95,8. Jadi sebenarnya terkait dengan income from PT Salemba yang diterima oleh si PT Pramuka ya, itu sebesar berapa? Sebesar 13,8 ya totalnya. Karena kalau kita lihat yang 23,8 kemudian kita kurangkan 10 yang merupakan unrealized gain atas penjualan tanah dari PT Pramuka kepada PT Salemba. Nah, ini untuk jurnalnya ya. Yang pertama ini untuk jurnal penyusunan laporan keuangan konsolidasi ya. Di dalam dalam jurnalnya ini terdiri dari sales pada cost of sales ataupun COGS. Ini mengeliminir ataupun mengeliminasi transaksi penjualan ya, itu sebesar 15, kemudian COGS pada inventory ini membuat eliminasi atas unrealized profit in ending inventory sebesar 5 ya, kemudian eliminasi untuk gain on sale of land ya, itu pada plan asset sebesar 10, kemudian income from tambak sebesar 16, kemudian pada dividen dan investment income ya. Nah, ini perhitungannya adalah untuk perhitungan PT Salemba dan PT Pramuka kita gabungkan jadi satu. Kemudian untuk
non-controlling interest-nya di PT Tambak ya, ini NCI share atau NCI expense ya, kemudian dividen dan NCI. Itu NCI share-nya ataupun NCI expense-nya sebesar 4, dividen 2 dan NCI sebesar 2. Selanjutnya untuk alokasi income dan investment serta dividen ya yang kita eliminasi dari PT Salemba ya. Nah, ini kita mendapatkan perhitungan ya income from PT Salemba sebesar 13,8, kemudian dividen sebesar 14. Berarti sebenarnya ada penurunan investasi di PT Salemba sebesar 2 ya. Tapi ini kan kita dalam konteks jurnal eliminasi sehingga kita balik semua ya. Kemudian kita masuk ke dalam non-controlling interest-nya PT Salemba ya. Ini NCI share atau NCI expense sebesar 10,2, dividen 6, kemudian NCI sebesar 4,2. Selanjutnya kita membuat jurnal eliminasi akun resiprokal stockholders equity-nya PT Tambak dan investasi di PT Tambak yang dimiliki baik oleh PT Salemba dan PT Pramuka ya. Jadi capital stock, rated earnings ya itu semua adalah angka di awal tahun. Kemudian ada goodwill yang merupakan apa? Yang merupakan ekses dari total investment ya, cost of investment di awal tahun kemudian dikurangi dengan book value of net asset-nya. Dari mana? Dari stockholders equity bisa ataupun aset dikurangi dengan liabilities. Kemudian ada selisih dialokasikan kepada goodwill sebesar 12. Kemudian nanti di sini investment in PT Tambak ya. Ini bisa disatukan untuk yang dimiliki oleh PT Pramuka dan PT Salemba ataupun mungkin kalau kita lihat di dalam di dalam item-itemnya itu bisa bisa dipecah ya. Kemudian NCI di PT Tambak sebesar 38,4. Selanjutnya kita mengeliminasi akun stockholders equity di PT Salemba dan investasi di PT Salemba. Ini berarti yang dimiliki hanya untuk ataupun hanya oleh PT Pramuka ya. Capital stock, rated earnings itu sama ya. Ini menggunakan angka awal tahun. Kemudian ada selisih antara cost of investment ya di awal tahun dengan book value of net asset-nya ya dari si PT Salemba sebesar 12. Kemudian investment in PT Salemba 183,4 dan non controlling interest di PT Salemba sebesar 78,6. Selanjutnya angka-angka yang dibuat di dalam jurnal eliminasi ya di kertas kerja laporan keuangan konsolidasi kita masukkan ke kertas kerja konsolidasinya seperti ini ya untuk menyusun laporan laba rugi konsolidasi, kemudian laporan rated earnings dan neraca ataupun laporan posisi keuangan. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.